Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Salsabila Marani, NIM 18862060075, dengan mengusung judul yaitu YouTube Kids, solusi mengurangi pengaruh negatif pada YouTube bagi siswa sekolah dasar. Abstrak saya, karena adanya kemudahan anak-anak mengakses YouTube dengan bebas, tidak diimbangi dengan sajian konten yang diberikan. Konten di YouTube ini berisiko membawa dampak buruk bagi anak. Agar nonton video di YouTube tetap aman, tanpa melarang anak, diperlukan cara yang bisa dilakukan orang tua. Salah satunya dengan menyediakan aplikasi yang sesuai dengan konten anak dan adanya parental control di dalamnya. Sehingga aplikasi ini dapat menghindarkan anak dari segala potensi yang buruk. Dan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait sumber media yang dianggap sebagai solusi untuk mencegah anak terpapar dari konten negatif YouTube. Penelitian ini menggunakan metode sistematis literatur review atau SLR dengan pengumpulan data itu mereview semua artikel yang terkait dengan YouTube Kids yang diterbitkan dalam kurang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022. Artikel yang digunakan ini diambil dari Google Scholar yang terindeks dengan cinta dengan menggunakan aplikasi Mendeley dan Watchview, sehingga dapat disimpulkan bahwa YouTube Kids merupakan solusi untuk mengurangi pengaruh negatif YouTube bagi siswa sekolah dasar. Artikel ini awalnya karena adanya pendidikan informal yang terletak pada keluarga, menurut Supriyanto tahun 2008, bahwa keluarga itu memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Dan pada saat ini banyak keluarga yang memberikan anak gadget sebagai maksud agar anak bisa sebagai media hiburan bagi mereka. Hal ini maka kemudahan anak-anak ditemukan saat ini itu banyaknya menggunakan gadget untuk mengakses video YouTube. Akan tapi YouTube ini ternyata selain dapat positif juga membawa dampak negatif, yaitu YouTube itu memiliki konten negatif terdiri pornografi, perjudian, penipuan, sara, kekerasan, iklan alkohol, prank dan makan tidak sehat, sehingga memicu gangguan emosi, acuh terhadap lingkungan, obesitas, dan mengolah makanan tidak sehat pada anak. Apalagi anak-anak usia 6-11 tahun ini atau siswa sekolah dasar memiliki karakteristik yang siap untuk belajar dan memiliki banyak keterampilan untuk dipelajari. Bahkan rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan orang tua tidak bisa mencegahnya. Nah, riset sebabnya itu karena ada banyak studi tentang YouTube dan dampak negatif, tetapi tidak cukup studi tentang pencegahan konten negatif tersebut, maka penggunaan YouTube Kids sebagai siswa sekolah dasar beserta fitur kontrol orang tua itu perlu dilakukan penelitian. Sedangkan novelty-nya atau kebaruannya tuh penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait sumber media atau aplikasi yang dianggap sebagai solusi mencegahan anak terpapar konten negatif di YouTube. Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap pemberian konten pada anak, sehingga anak tidak terjebak pada konten negatif yang ada di YouTube, serta dampak dari konten negatif tersebut bagi anak. Serta penelitian ini sebagai pengembangan penelitian terdahulu dengan mengumpulkan referensi yang ada dengan kebaruan pada metodologi penelitiannya. Nah, sehingga saya akan merumuskan masalah yaitu, apakah YouTube Kids solusi mengurangi pengaruh negatif pada YouTube bagi siswa sekolah dasar? Metode yang saya menggunakan metode SLR, Study Literature Review, dengan sumber datanya itu data sekunder yang diperoleh dari artikel dan jurnal, hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, relevan dengan tema penelitian saya. Sedangkan strategi pendekatannya, saya menggunakan PICO, populasi. Populasinya itu YouTube, intervention itu sebuah penawaran solusi yaitu YouTube Kids, comparison itu pembanding YouTube dan YouTube Kids. Sedangkan outcome-nya itu hasilnya itu berupa artikel untuk mengurangi konten negatif YouTube dengan menggunakan YouTube Kids. Sedangkan kriteria inklusi dan eksklusi ini untuk membatasi artikel yang saya cari, yaitu pertama kriteria inklusi, kriteria sesuai dengan tema penelitian saya, yaitu menggunakan kata kunci yang sesuai dengan YouTube Kids. Yang kedua, saya menggunakan publikasi tahun 2021 sebagai kebaruan, atau lebih tepatnya itu 2022 yang tahun ini.
Sedangkan artikel yang saya gunakan artikel dari bahasa atau dari negara Indonesia. Karena saya ingin meneliti dari anak siswa sekolah dasar yang ada di Indonesia yang menggunakan aplikasi YouTube atau YouTube Kids dan jurnal dalam artikel bentuk full text. Sedangkan kriteria inklusi dari luar penelitian saya itu di luar kata kunci saya dengan publikasi tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini karena ingin sebagai kelengkapan penunjang artikel saya. Sedangkan artikel bahasanya saya dapatkan dari seluruh negara. Bahwa yang menggunakan YouTube dan YouTube Kids ini tidak hanya dari siswa dari negara Indonesia, tapi juga dari negara lain sebagai kelengkapan artikel saya. Dan jurnal atau artikel dalam bentuk abstrak. Nah, pengolahan data saya pertama menggunakan pencarian data pada Sinta atau Google Explorer yang terindeks dengan Sinta pada tanggal 2 Agustus tahun 2022. Kemudian saya menggunakan kata kunci yaitu YouTube Kids dengan batasan tahun yaitu 2019 dan tahun 2021 atau kebaruannya itu pada tahun ini tahun 2022. Kemudian diperoleh data yaitu sebanyak 12 jurnal dan seminar dari Sinta dari Google Scholar yang terindeks dengan Sinta. Kemudian menyeleksi datanya dengan menggunakan manajemen referensi yaitu Mendeley. Dan diperoleh 6 artikel yang sesuai dengan tema penelitian saya. Kemudian saya membacanya untuk menemukan kebaruan pada artikel tersebut dengan membaca dari kesimpulan, abstraknya, dan introduction-nya. Maka kemudian artikel tersebut ditemukan 6 yang akan saya visualisasikan atau saya pemetakan artikel tersebut menggunakan Fast Views. Sehingga ditemukan hasil bahwa kata kunci dari peneliti itu ada yaitu YouTube Kids paling terbanyak dan vocabulary, kemudian ada konsentrasi, ada kognitif, inteligensi dan language, kemudian ada education dan media untuk anak usia dini. Nah, ini hasilnya dari beberapa artikel yang saya aplikasikan menggunakan Fast View, di mana ada 6 artikel yaitu dengan kata kunci yang sudah ditemukan yaitu berwarna merah, biru, hijau. Sehingga pembahasannya dari tersebut ditemukan bahwa dengan adanya YouTube Kids akan meningkatkan keterampilan anak, yaitu keterampilan kognitif, berbahasa, dan keterampilan sosial. Sedangkan pada keterampilan kognitif akan meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan anak. Sedangkan pada keterampilan berbahasa, dengannya adanya konten di YouTube Kids itu akan membantu anak bisa membaca, menulis, dan mendengarkan serta berbicara. Sedangkan keterampilan sosial di konten YouTube Kids tersebut akan mengajarkan anak untuk berbagi, membantu, kerjasama, dan bertindak jujur. Nah, temuan-temuan penelitian lainnya nih dari artikel selanjutnya itu dari Dewi dan Putra mengatakan bahwa YouTube Kids ini dilengkapi dengan pengasuhan seluler yang terdiri dari fitur-fitur yaitu pertama, start timer, 2, laporkan video, 3, blokir video, dan 4, konten sesuai kebutuhan anak. Sehingga kesimpulannya, YouTube Kids merupakan solusi tepat untuk mengurangi pengaruh negatif YouTube bagi anak sekolah dasar. YouTube Kids juga dilengkapi dengan fitur kontrol yaitu timer, pemblokiran, pelaporan video, dan pengaturan konten sesuai dengan usia anak. Orang tua juga harus meningkatkan perlindungan konten untuk anak-anaknya dengan memperkenalkan YouTube Kids pada anak-anak mereka dengan menggunakan YouTube Kids beserta fitur-fiturnya untuk mengontrol aktivitas anak-anak mereka saat menonton video. Anak-anak dapat menggunakan YouTube Kids sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial mereka serta kognitif. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.